kalau sama Fuji karir politiknya besar, ya karena Fuji sedang populer. Sedangkan Natasha Wilona ini pernah populer tapi sedang stagnan saat ini. Maka saya sempat berpikir kalau Pharrell dengan Fuji ini itu kayak tadinya ya nggak ada punya perasaan sama sekali. Terus kemudian mungkin berpikir nggak ada rotan akar pun jadi, kayak cadangan seperti itu. Fuji ini cadangannya Pharrell. Tapi ternyata ini lebih dibanding itu. Kalkulasinya bahkan akan mendatangkan banyak followers yang akan memperpanjang ya masa jabatannya Pharrell ini tadi. Kedatangan Pharrell Bramasta ke Malaysia dan menjumpai Fuji membuka sebuah peluang dan satu kenyataan baru yang mungkin saja akan terjadi jika Fuji bisa saja akan berjodoh dengan Pharrell Bramasta. Tapi apakah Pharrell akan menjadikan Fuji hanya tempat peristirahatan, persinggahan sementara saja untuk menanti Natasha Wilona? Atau betulkah Fuji pantas sebagai pengganti Natasha Wilona untuk menjadi Ibu Dewa nanti? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rupanya kemarin yang saya kira mereka ini nggak akan mungkin, ini kemarin menunjukkan sebaliknya, dan Pharrell sepertinya membuka peluang untuk bisa bersama dengan Fuji. Berapa orang bilang ini peramal kok mencela-mencela, tapi seperti itulah kehidupan, mencela-mencela. Berubah dengan apa yang mempengaruhi kita, dan kita pun akhirnya harus kadang-kadang berbelok dari arah yang sebelumnya, kadang-kadang harus berhenti dari berlarinya kita, atau mungkin bahkan berlari kencang sekali untuk segera meninggalkan apa yang saat ini kita alami. Tapi apakah mungkin nanti Fuji akan bisa menggantikan Natasha Wilona yang sampai saat ini masih diberikan tempat spesial dan dinanti kedatangannya? Mas Denny Darko, ini kan juga kemarin sempat ramai bahwasanya Pharrell ini nyusul Fuji ke Malaysia, bukan? Ya, pokoknya ke luar negeri itu. Malaysia? Malaysia. Yang mana juga netizen ini kaget dan pada akhirnya memiliki secercah harapan baru di hubungan Pharrell dengan Fuji. Tapi banyak juga yang masih nggak percaya mungkin Fuji ini arahnya ingin mendekati Pharrell atau gimana bahasanya ya, maksudnya kayak pengen jadi pasangan Pharrell atau gimana. Nah, tapi di satu sisi juga kalau kita tanya, apakah memang Fuji ini adalah sosok yang Pharrell harapkan untuk mendampingi dirinya jadi seorang ibu dewan, atau seperti apa kalau dari diri Pharrell sendiri? Pharrell sih masih mencoba menjajaki, dan sampai sejauh ini belum ada sebuah hal yang dia itu nyatakan. Tapi kesempatan awal ini sebenarnya menjadi sebuah pembuka yang akan bisa berakhir manis. Karena kalau saya lihat dari The Ace of Pentacles, segala sesuatu yang mungkin berkaitan dengan akan bersama, atau resiko jika nanti bersama atau enggak, ini mulai diperhitungkan. Pentacles menunjukkan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang bisa diukur, dimanifestasikan, dan sepertinya memang ada sebuah upaya kedekatan yang akan dilakukan. Tapi Pharrell pasti memiliki kriteria yang tinggi juga, apalagi sekarang dia seorang anggota dewan, dan juga bahkan banyak juga yang menyebutkan bahwasanya mungkin kalau Pharrell bersama Fuji ini bisa saja karir politik Pharrell ini akan semakin besar, benar atau tidak? Kalau sama Fuji karir politiknya besar, ya karena Fuji sedang populer. Sedangkan Natasha Wilona ini pernah populer tapi sedang stagnan saat ini. Maka saya sempat berpikir kalau Pharrell dengan Fuji ini itu kayak tadinya ya nggak ada punya perasaan sama sekali. Terus kemudian mungkin berpikir nggak ada rotan akar pun jadi, kayak cadangan seperti itu. Fuji ini cadangannya Pharrell. Tapi ternyata ini lebih dibanding itu. Kalkulasinya bahkan akan mendatangkan banyak followers yang akan memperpanjang ya masa jabatannya Pharrell ini tadi. Kalau dari Pharrell-nya sendiri ini memang apakah ada apa ya bahasanya? Kalau Wilona sendiri kan pasti dia juga mempertimbangkan sebagai seseorang yang memiliki jabatan publik. Wilona ini sekarang sedang turun karena sempat vakum kan, sebelumnya sempat vakum main sinetron. Sedangkan Fuji ini kalau dibilang sedang naik juga, lumayan lama nih naiknya kan, dari kasus
Saya dibontot nggak kalau ngomong dari Enggak ya, memang ini kan. dia dari KS. Apa namanya, kita nggak bisa memungkiri Fuji terkenal karena Gala. Gala diberikan sorotan karena orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan. Iya, nah dari kasus itu kan sampai sekarang cukup panjang nih nafas keterkenalan Fuji ini, dan mungkin Pharrell sendiri punya harapan bahwasanya itu bisa menunjang dirinya juga, maksudnya kalau Fuji ini jadi ibu dewan gitu. Natasha Wilona itu nggak akan bisa membantu apapun dalam karir Pharrell sekarang, kecuali dia mualaf. Dan itu kayaknya akan sulit. Sehingga syaratnya terlalu banyak untuk Pharrell dengan Natasha Wilona. Belum lagi perbedaan etnis yang tentu saja orang tua Natasha Wilona dengan alasan budaya mungkin akan lebih memilih untuk sesama Tionghoa. Agamanya beda, agama beda nggak akan bisa menikah. Dan kalaupun ternyata terjadi hubungan pun, ini akan jadi sebuah, ya pasti dijadikan sebuah serangan untuk lawan politiknya Pharrell Bramasta. Maka dengan Fuji ini jauh lebih aman. Jadi kalau seandainya memang tujuannya di sini untuk melanjutkan apapun yang sekarang ini dimiliki dan mulai bisa untuk meredam perasaan dan ego untuk kembali ke rasa yang lama, Fuji ini adalah sebuah opsi yang terbaik untuk saat ini. Tapi apakah ada faktor juga ya, Pharrell dan Haji Faisal, ayahnya Fuji kan juga satu partai ini, mungkin ada Saya pikir Haji Faisal tuh nggak terlalu banyak cawe-cawe dalam hubungan asmara anaknya kok. Jadi nggak ada yang akan membuat hal ini terhubung dengan hal yang kita tadi bicarakan. Nah, yang mungkin kalau misalkan dibilang seorang Pharrell sendiri kan belum sepenuhnya move on dari Natasha Wilona. Oh jelas. Ya kan? Nah, apa sih yang membuat Pharrell ini pada akhirnya belum bisa move on dari Natasha Wilona walaupun sekarang udah punya harapan di Fuji nih? Cinta serius pertama Pharrell ini sepertinya Natasha Wilona, dan ya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia saat itu mendukung sekali. Pharrell pun juga merasakan kenaikan karirnya juga karena berpasangan dengan Natasha Wilona, sehingga hal seperti ini itu nggak akan mudah untuk dilupakan oleh Pharrell begitu saja. Dan mencari pengganti yang sama itu bukan perkara yang lebih mudah juga. Jadi kalau mungkin ini pun menimpa ke saya atau pria yang lain, ini pasti akan memiliki satu pemikiran yang sama juga. Oke. Cuma kalau berbicara kembali lagi sedikit ya, Pak Haji Faisal nggak bakal banyak cewek-cewek di hubungan anaknya. Tapi kan kalau kita bilang di hubungan Fuji dan Torik yang sudah menikah sekarang pun kan sempat ada berita atau mungkin kabar bahwasanya Pak Haji Faisal ini sempat menunda lampu hijau. Nah kalau sama Pharrell ini apakah akan kejadian yang sama juga atau seperti apa? Saya pikir enggak. Karena keluarga Halilintar ini kan punya kedekatan agama yang nggak semua orang akan bisa menyesuaikan. Belum lagi mereka ini kan kompak sekali dengan cara yang berbeda dengan keluarga yang lain itu kompak. Dan mereka memiliki nilai-nilai yang mungkin nggak seperti keluarga Muslim yang lainnya juga. Maka mungkin ditakutkan Fuji nanti nggak akan bisa fit in. Jadi bukan lebih kepada keluarganya seperti apa. Tapi kalau dengan Pharrell, ini keluarga Pharrell sepertinya lebih loose dengan permasalahan agama dan sebagainya, sehingga nggak akan ada permasalahan. Jadi bukan kepada lebih ke Fuji sama Toriknya, tapi keluarga kan harus menikah. Nah ini yang akan sulit kalau dengan keluarga Halilintar. Berarti bisa kita benarkan juga kalau dari statementnya Mbak Vena kan sempat bilang Pharrell ini sulit untuk jatuh cinta. Kalau misalkan sekali jatuh cinta, Bela-belain. Iya, bela-belain, bucin. Berarti kalau misalkan kita bilang dari effortnya sekarang, Pharrell ini sudah masuk tahap bucin atau belum ya Fuji? Belum kalau bucin. Kartu pertama ini menunjukkan ya gejala awal lah ya. Kalau orang bilang itu COVID itu gejalanya sampai sesak nafas dan sebagainya, ini masih demamnya lah, anget-angetnya. Nah kalau dari Fujinya sendiri bagaimana? Maksudnya kita bilang Pharrell dan Fuji ini kan juga dia umur walaupun nggak terlalu jauh, cuma kan dia masuk di dunia industri hiburan ini generasi yang berbeda ya. Fuji ini wait and see, tapi dia memang memiliki sebuah, ya kalau dengan Pharrell ini ya sama dengan Fuji. Kalau dia harus menghitung-hitung dengan yang lain, ya dia akan pasti lebih memilih dengan Pharrell. Apalagi misalkan ya kita tahu bahwa yang belum move on itu kan Toriknya ya. Tapi kalau Fuji dengan Torik ini kan Fuji udah move on. Saya rasakan bahwa Fuji sebenarnya ya kalau dibilang naksir, mungkin berpikiran wah kayaknya ya ini akan jadi sebuah akhir yang indah jika dia menikah dengan orang seperti Pharrell. Tapi ini ada dampak dari netizen yang kerap menjodohkan juga nggak sih? Maksudnya kayak Fuji sekarang sama Pharrell rame, netizen juga suka. Saya pikir semua wanita dan pria ya, semua manusia itu kalau dijodohkan mereka dalam benak mereka tuh memikirkan juga kalau gue sama dia gimana ya. Itu ada, dan itu sesuatu yang di-exercising, dibayangkan setiap saat oleh Fuji. Dan saya rasakan bisa saja ini juga yang membuat benih-benih itu mulai muncul di hati Fuji. Kalau dibilang harus dibandingkan ya, karena ini banyak banget netizen yang juga membandingkan bahwasanya Fuji dulunya sama Torik, setelah sama Torik sama Asnawi ya.
Ya, itulah. Asnawi kan udah Asnawi, terus sempet juga kemarin katanya dekat sama Aisar, terus sekarang sama Ferrell. Nah ini kalau dijajarkan semua, banyak yang setuju bahwasanya Ferrell ini mungkin kualitasnya Ya iya di atas dong, rata-rata. iya dong. Apalagi jadi dewan kan. Jadi kalau saya kira sih, kalau malah yang lain-lain ini pasti akan zong. Tapi kalau sama Ferrell ini sepertinya ya itu tadi, yang terbaik dengan kondisi saat ini adalah Ferrell. Karena kalau enggak ya tadi itu, mau yang lain-lain ini pasti akan berakhir dengan perpisahan. Tapi kalau di sini itu kayak jawaban-jawaban dari semua pertanyaan, orang tuanya kenal, satu partai, nggak neko-neko, nggak pernah ada cerita buruk, orangnya juga setia. Apalagi yang kau inginkan? Oke, tapi ada juga nggak ketakutan dari Fujinya karena Ferrell ini juga sosok yang nggak kalah terkenal, takut mungkin terjadi tragedi antara dirinya dengan Torik juga yang dimana pada akhirnya di saat kalau misalkan ini nggak jadi justru netizen ini malah riuh. Enggak, kalau saya boleh ngomong di sini, ketakutan Fuji itu adalah pengaruh Ferrell dari teman-teman sepermainan. Kalau dia sekarang itu fokus ke pekerjaannya, ya dia mungkin akan bisa fokus di situ. Tapi teman-teman sepermainan Ferrell ini sepertinya saat kemarin itu berpisah dengan Natasha Wilona, mungkin mengajaknya lebih kepada ya udah kita single aja dan sebagainya. Tapi kalau dari gelagat mereka berdua nih, bisa nggak sih mungkin mereka dalam waktu dekat ini? Waktu dekat kayaknya enggak, tapi nanti Lebaran itu saya sih lihat mereka akan tunggu sahur bareng. Nah, kita lihat sahur hari pertama Fuji dengan siapa. Oh itu bisa menjadi sebuah pertanda. Iya, tapi ini harus tayang besok artinya. Terakhir. Kalau misalkan dari Pak Haji Faisal nggak pernah cawe-cawe ke hubungannya Fuji, kalau dari Mbak Vena sendiri melihat Fuji seperti apa menurut? Saya pikir Fuji ini seorang yang, ya itu tadi, Vena Melinda sepertinya melihat siapapun yang dengan Ferrell, yang penting anaknya bahagia, dia akan merestui. Dan melihat Fuji sekarang dengan keterkenalannya, kemandirian dia juga bisa menghasilkan uang sendiri. Saya pikir dia mendoakan juga kok kalau ternyata memang ada hubungan dan Fuji ini bisa menggantikan si Natasha Wilona ini tadi. Tapi tidak ada intensi Fuji ini terlalu muda loh. Enggak. Karena dia juga nggak buru-buru. Ferrell pun juga sebenarnya nggak terlalu buru-buru. Cuman ya dari semua obrolan ini kita melihat bahwa untuk pertama, kalau dulu ada Feby Rastanti dan sebagainya, ini ternyata pesaing Natasha Wilona datang dari seseorang ya yang kita tahu sebelumnya ini, ya Fuji kan bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan apa, tapi terus kemudian dikenal, disukai banyak orang dan menjadi influencer. Gak ada yang menyangka, tapi Fuji ini bisa jadi adalah dia yang satu-satunya. Apakah orang yang saat ini kalian sayangi, memiliki hubungan dengan kalian adalah akan jadi satu-satunya? Belum tentu, atau bisa saja iya, tergantung dari apa yang akan kartu saya nanti akan bacakan. Silakan hubungi nomor di bawah sini, izinkan saya untuk melihat, menghitungnya, dan siapa tahu kalian bisa menentukan langkah kalian berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.